Yesus dodameni, hai Yesus dodana akuku, hai Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya lebih dahulu, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah, kita sejenak mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita menghadapi kehidupan ini. Namun lebih dahulu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai nats renungan kita pada hari ini dari kitab Lukas 8 ayat 48. Renungan Senin tanggal 22 Juli 2024. Saya bacakan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah imanmu yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, penyakit pendarahan adalah hal yang dianggap najis di dalam masyarakat Yahudi. Jangankan pendarahan selama bertahun-tahun. Orang Yahudi kuno punya pandangan bahwa perempuan yang sedang haid pun dianggap najis dan harus memisahkan diri sampai korban penghapusan dosa dan korban bakaran dipersembahkan oleh imam itu sendiri. Perempuan pendarahan itu dalam teks ini diasingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab bila ia menyentuh dengan orang lain, maka orang yang disentuhnya akan ikut menjadi najis. Luar biasa bukan saudaraku? Dapatlah kita bayangkan penderitaan perempuan yang mengalami pendarahan adalah penderitaan yang amat berat, yang bertubi-tubi, baik dari sisi fisik, mental, bahkan juga ekonomi. Dikategorikan perempuan pendarahan ini mengalami ekonomi yang sulit sekali. Kita bisa bayangkan berapa biaya yang harus dihabiskan dalam mengobati pendarahannya tersebut. Segala penderitaannya itu luar biasa saudaraku. Dia masih memiliki suatu harapan, yakni kepada Kristus Yesus. Dengan dia meyakini menyentuh ujung dari jubah yang dipakai Yesus, dia akan sembuh. Dan ternyata benar bahwa dia memperoleh kesembuhan karena imannya semata-mata hanya kepada Yesus Sang Penyelamat itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya? Boleh kita gambarkan bila kita di dalam kehidupan seperti perempuan pendarahan ini, yang mengalami kesusahan yang sangat berat, yang sudah terlalu lama penderitaan itu ditanggungnya. Tetapi luar biasa dia memiliki kesabaran yang tangguh, dan lebih dari itu dia memiliki suatu iman yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Demikian juga dengan saudara dan saya. Diajar untuk tetap sabar, tabah, dan beriman kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat itu. Kita yakini bahwa masalah di dalam kehidupan ini dapat diatasi dengan hanya pertolongan Tuhan saja. Oleh karena itu, kita betul-betul membutuhkan iman. Iman yang betul-betul bertumbuh kepada Yesus Kristus, yang memberikan jawaban
di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita. Bahwa Dialah yang menyelamatkan kehidupan kita. Imannya perempuan pendaran ini membuat dia berani untuk menjumpai Yesus. Demikian juga iman kita lah menjadi modal untuk berani datang kepada Yesus. Bahwa Dia akan memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi kita. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Inilah iman kita yang perlu ditumbuhkan, senantiasa menolong kita, senjata kita untuk menghadapi perkara yang luar biasa. Percayalah, imanmu yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan sapaan yang indah, yang menyejukkan, di mana kami membutuhkan iman yang tangguh agar kami boleh memperoleh kesembuhan, keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Tuhan, ajar kami untuk bersabar dalam kehidupan ini, sekalipun banyak tantangan, rintangan, masalah yang kami hadapi. Tetapi dengan Engkau Tuhan, perkara sebesar apapun itu akan bisa dikalahkan ketika kami memiliki iman kepada-Mu. Oleh karena itu kami berserah padamu Tuhan. Engkaulah yang membimbing hidup kami, menjagai kami, agar kami terus-menerus berjalan di jalan-Mu yang benar. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, dalam penderitaan yang sangat berat, bahkan hampir-hampir putus asa, ajar mereka tetap berpengharapan padamu, bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka semuanya. Tolonglah mereka Tuhan, dari kepenatan, kesusahan mereka, agar mereka tetap berseru-seru memanggil nama-Mu. Dan biarlah dokter yang merawat, obat yang dimakan, dan keluarga mereka Tuhan yang menjaga, kiranya itu menjadi alat-Mu Tuhan, untuk segera mereka sembuh. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk setiap gereja-Mu yang ada di tengah dunia ini, baik yang di kota besar, baik yang ada di desa-desa sekalipun, bahkan di pelosok-pelosoknya. Kiranya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, tetaplah nama-Mu dimuliakan. Biarlah mereka bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua hamba-Mu Tuhan yang melayani anak-anak-Mu, kiranya berkati hidup mereka masing-masing, beri mereka semangat dan sukacita melayani Tuhan di gereja-Mu. Bapa di surga, kami tahu banyak di luar sana orang yang sedang menderita, tidak ada rumah, tidak ada pakaian yang mencukupi, bahkan makanan juga. Kiranya pertolongan-Mu saja kami harapkan, belas kasih-Mu Tuhan turun atas mereka. Kami percaya Kau berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, kami sadar kami orang yang berdosa, ampunilah dosa kami. Terimalah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya itu bisa bermanfaat bagi kita, dan saya mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.